Silakan, Mbak. Baik, baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok satu di mata kuliah Filsafat Matematika yang diampu oleh Ibu. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Nur Rahmat, dengan NIM 202135002. Yang kedua ada Alda Azatal Fahma dengan NIM 202135004. Ade Nasisha Balkis dengan NIM 202135007. Dan yang terakhir Zakaria Kristianto dengan NIM 202135023. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang epistemologi matematika yang pertama, yaitu membahas tentang matematika yang merupakan bagian dari sains, standar kebenaran sains, simbol dan bilangan dalam matematika, serta abstraksi dalam matematika. Untuk bagian yang pertama, matematika bagian dari sains akan dijelaskan oleh rekan saya, Alda Azatal Fahma. Baik, terima kasih. Matematika bagian dari sains. Kata ilmu pengetahuan atau sains berasal dari kata Latin scire yang berarti mengetahui. Matematika sebagai bagian dari sains yang merupakan sebuah pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar. Banyak ilmuwan menyatakan bahwa matematika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Apakah berkaitan dengan bilangan-bilangan, titik garis, ruang abstraksi, besaran-besaran, dan lain sebagainya. Next. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu matematika dibagi menjadi 4 bagian, diantaranya yaitu 1. Geometri atau ilmu ukur, yang kedua ada aritmatika, yang ketiga ada musika, dan yang keempat ada astronomi. Kemudian standar kebenaran sains. Secara epistemologis, kebenaran adalah kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya yang menjadi objek pengetahuan. Kebenaran terletak pada kesesuaian antara subjek dan objek, yaitu apa yang diketahui subjek dan realitas bagaimana adanya. Jadi standar kebenaran sains itu kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan, kesesuaian antara apa yang dianggap sebagai kebenaran dan fakta, dan ada tidaknya manfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada teori tentang kebenaran dalam matematika itu dibagi menjadi 3, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Teori korespondensi yaitu menunjukkan bahwa suatu pernyataan akan bernilai benar jika hal-hal yang terkandung di dalam pernyataan tersebut sesuai atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Contohnya, semua manusia akan mati. Pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar karena kenyataannya memang demikian. Kemudian yang kedua ada teori koherensi. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu kalimat akan bernilai benar jika pernyataan yang terkandung di dalam kalimat itu bersifat koheren, konsisten, atau tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya 1 tambah 4 sama dengan 5 adalah benar karena sesuai dengan kebenaran yang sudah disepakati bersama terutama oleh matematikawan. Kemudian teori pragmatisme, yaitu kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Artinya, suatu pernyataan adalah benar. Teori pragmatisme tentang kebenaran dapat disimpulkan bahwa teori pragmatik adalah teori kebenaran yang memiliki kriteria atau pengetahuan adalah benar apabila memiliki kegunaan praktis atau manfaat dalam kehidupan. Nah, berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kebenaran dalam matematika adalah sebuah teori
yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang ada yang harus dibuktikan dengan suatu fakta atau kenyataan. Next. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Nasija Balkis. Simbol dalam matematika. Simbol merupakan suatu tanda yang digunakan untuk melambangkan bilangan dalam matematika. Simbol dan lambang memperoleh fungsi khususnya dari kesepakatan bersama. Misalkan ada beberapa buah beda tersebut, sehingga dengan kesepakatan maka ditemukanlah bilangan-bilangan tersebut dengan simbol angka bilangan masing-masing. Next. Bilangan dalam matematika. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Bilangan yang telah berkembang pada era modern dibagi menjadi beberapa jenis bilangan, yaitu yang pertama bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan gabungan bilangan negatif, bilangan positif, dan nol. Bilangan bulat yang dilambangkan dengan Z, yakni singkatan dari kata zal. Yang kedua, bilangan asli. Bilangan asli yang biasanya dilambangkan dengan huruf N, yakni singkatan dari kata natur, yang dimulai dari bilangan bulat positif, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional merupakan bilangan yang dapat dibentuk P atau Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan P tidak sama dengan Q tidak sama dengan P. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P atau Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dan Q tidak sama dengan P. Bilangan real. Bilangan real atau nyata adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang kelima, bilangan kompleks. Bilangan kompleks yang biasa dilambangkan dengan C, yakni singkatan dari kata kompleks yang merupakan gabungan dari semua bilangan. Abstraksi dalam matematika. Matematika digambarkan sebagai ilmu yang abstrak, atau Pardani dan Aska 2019, karena objek yang ada di dalamnya bersifat tidak nyata dan menggunakan bahasa simbol. Menurut KBBI, abstrak adalah sesuatu yang tidak berbentuk, tidak berwujud. Kata abstrak sangat berkaitan dengan kata abstraksi yang artinya proses penyusunan sesuatu yang abstrak. Menurut Mandasari 2018, abstraksi merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan pengertian dan pembentukan konsep-konsep dasar matematika melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa terkait sesuatu yang abstrak. Konsep abstraksi dalam matematika dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fase recognizing, menemukan dan menentukan objek-objek matematika, menemukan konsep matematika yang ada, mempresentasikan hasil pengamatan. Yang kedua, fase building with, yaitu menemukan dan menentukan hubungan-hubungan atau keterkaitan-keterkaitan konsep matematika. Dan yang ketiga, fase constructing, yaitu menggabungkan berbagai pengetahuan matematika, menerapkan ide umum yang diperolehnya, membuat kesimpulan dari hasil penyelesaian. Baik, sekian dari kelompok satu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan dari teman-teman mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Tadi ya ada standar-standar kebenaran dari sains, kemudian kebenaran dari matematika. Kemarin masih ada tugas ya. Nah, apakah kebenaran matematika itu bersifat mutlak atau tidak? Kemarin sudah dijawab atau belum ya? Belum ya kayaknya ya.
Sudah ada yang jawab tapi belum kesimpulan. Belum kesimpulan. Yuk, silahkan. Atau mau ke sini nih, matematika bagian dari sains, kemudian standar kebenaran sains, simbol dan matematika, sama abstraksi. Ini sudah dibaca atau belum? Ayo. Kalau untuk soal, sudah buat belum, nak? Kelompok 1. Soal apa, Bu? Soal pertanyaan untuk teman-temanmu. Kemarin tidak ada untuk membuat soal, Bu. Tidak ada untuk membuat soal. Ya, nanti tak kasih soal ya untuk semuanya ya. Ya, karena nggak ada yang tanya. Gimana, dia mau tanya nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita beralih ke Sunan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap udah bisa loh ya. Oke, terima kasih. Untuk Zoom-nya sudah. Oke, bentar, saya bukakan dulu. Teori pragmatisme. Nah, itu saya masih belum paham gimana kayak apa sih contoh penerapan teori pragmatisme itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh penerapannya gitu. Terima kasih. Oke, ditampung dulu, Mbak Adela. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini untuk semuanya ya, nanti ya, didiskusikan. Sambil kelompok 1 bisa mencari, ya, mendiskusikan dulu jawaban dari Mbak Adila. Nah, pertanyaan Ibu, jelaskan manfaat dari proses abstraksi dalam matematika. Tadi kan membahas tentang abstraksi ya. Masuk enggak abstraksi? Nah, masuk ya. Oke. Jelaskan Oke, untuk yang lain selain kelompok 1, jelaskan manfaat dari proses abstraksi dalam matematika. Oke, silakan Mbak Irina mau menjawab pertanyaan yang mana? Manfaat abstraksi dalam matematika itu ada 3. Yang pertama, Ya, membantu pola pikir manusia untuk mengimplementasikan matematika ke dalam dunia nyata. betul. Terus? Yang kedua, menjadi proses pemicu perkembangan matematika sehingga angka dan bilangannya, karena angka dan bilangannya itu merupakan dasar dalam pengetahuan matematika. Karena tanpa pengetahuan matematika, manusia tidak bisa menggunakan segala apa yang ada dalam jagat raya. Terus yang ketiga, membantu menjelaskan secara mendalam hubungan antara cabang-cabang dan bagian-bagian dari matematika antara satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Saya mau menjawab nomor 5. Menjawab untuk nomor 1. Sebentar, maksudnya masih tentang manfaat proses abstraksi. Ada yang punya ide yang lain enggak? Cukup dari Mbak Rina? Halo? Kalau dari saya cukup, Bu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambah. Iya, tanggapan dari teman-teman untuk Mbak Hoirina ada enggak? Belum? Oke. Dilanjutkan. Siapa tadi yang menjawab? Saya mau menjawab nomor 5, Bu. April, nomor 5. Ya, silakan April. Apa perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan? Kalau pengetahuan itu apa yang diketahui tentang sesuatu,
Terus kalau yang ilmu pengetahuan itu proses pengkajian, terus analisa dan penyimpulan terhadap pengetahuan. Jadi bedanya kalau pengetahuan adalah bendanya ya, sesuatu yang gimana April bisa diulangi? Kalau yang mengetahui itu apa yang diketahui tentang sesuatu kayak kayak apa ya Bu? Sesuatu yang udah diketahui gitu loh Bu. Oke, kalau pengetahuan adalah hal ya, hal yang diketahui, sesuatu yang diketahui. Kalau ilmunya, ilmu pengetahuan adalah proses Pengkajian, proses analisa, pengkajian. dan Hmm. penyimpulan terhadap pengetahuan. Oke, proses pengkajian, pensimpulan terhadap pengetahuan. Oke, ada di halaman berapa? 59 Bu. 59. Kalau di saya 57 ya. Oke, bagus April. Ada yang lain? Ada, tadi sudah siap? Contoh dari pragmatisme dalam matematika itu misalnya di kalkulus. Kalkulus itu awalnya dikembangkan untuk memecahkan masalah di dunia nyata, seperti menghitung luas area yang tidak beraturan atau kecepatan benda yang berubah. Kemudian dalam ilmu statistik, statistik digunakan untuk menganalisis data dan membuat prediksi yang sangat berguna dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu sosial, dan kesehatan. Gimana? Adel sudah puas dengan jawabannya? Ya, Bu, sudah cukup. Sudah cukup, Alda. Bagus, Alda. Yang lain ada yang mau menanyakan tentang materi kelompok 1? Belum ada? Ada yang mau jawab untuk pertanyaan Bu Ratri? Izin menjawab Bu untuk yang pertanyaan nomor 1 Bu. Oke, silakan Yang Mas Ilham. kalau angka itu adalah lambang dari bilangan Bu. Kalau yang bilangan itu adalah yang menyatakan tentang suatu arti gitu Bu. Oke, Akan suatu maksudnya gimana, nilai. Mas Ilham? Kalau misal panjang ya Bu, panjang kan ada kayak misal 8 cm, itu maksudnya yang bilangan. Jadi yang 8 itu masuknya angka Bu. Oke, jadi angka itu hanya simbol ya. Simbol. Mohon maaf saya stop share screen dulu nak, please nak. Jadi ya, misalkan nih, Mas Ilham bilang angka, angka itu berapa nak tadi? 12, 8. 8, 8 ya. Boleh 8 ditulis ini. Ini hanya angka. Ada juga 8 yang ditulis begini, ya. Ini hanya merupakan simbol, ya. Simbol untuk melambangkan bilangan 8. Tetapi bilangan itu sendiri adalah konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Contohnya tadi Mas Ilham bilang bahwa panjang apa Nang tadi? Panjang tali 8 cm. Panjang tali 8 cm. Nah, 8 cm ini, nah itu adalah hasil dari pengukuran. Banyaknya orang, banyaknya mahasiswa yang mengikuti kelas filsafat, ada sebanyak 10 simbolnya begini atau begini ya. Itu sama saja. Itu kalau dalam angka Arab kayak gini, ya. 8 angka Arab ini hanya angka, tetapi maknanya konsep matematika di dalamnya yang merupakan hasil pencacahan maupun pengukuran itu adalah
bilangan. Ya. Kalau ini angka itu lambang. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Cukup? Ada lagi? Untuk pertanyaan kelompok 1 ada? Halo? Belum ada? Nanti untuk nomor 7. Nomor 7. Nah, nomor 7 nanti dibuatkan tabel ya. Sebentar. Jadi nanti nomor 7 dibuatkan seperti ini. Ya, nomor 7 dibuatkan tabel. Jadi ada matematika sebagai ilmu pengetahuan terbagi menjadi ilmu formal dan ilmu faktawi. Perbedaannya ini apa yang menjadi perbedaan? Perolehan kebenaran, konsep yang dipelajari, pernyataan yang dikandung. Kalau ilmu formal itu gimana perolehan kebenarannya? Ilmu faktawi bagaimana perolehan kebenarannya? Itu ya, Nak ya. Bisa copy coba bisa. Oh, enggak bisa. Saya screenshot aja. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Sudah ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk diskusinya, nggih. Kita lanjut ke Sunan, ya. Nanti direkap jawabannya, nggih, diketik, kemudian di submit ke Sunan, oke? Itu nggih, jamnya cukup. Terima kasih kelompok 1, nanti titip salam ke Mas Jaki. Ini belum bergabung ya sampai ini ya. Ini berapa orang? Mahasiswaku berapa sih? 19. Yang nggak datang siapa, Nak? Kasih aja ya. Zeki kayaknya. Oke. Nanti tolong ini saya